Halo Sobat Medcraft, ketemu lagi nih di sesi pembelajaran ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai indeks harga, inflasi, serta permintaan dan penawaran uang. Gimana? Udah penasaran? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran yang lebih dalam, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu indeks harga. Nah, indeks harga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, indeks harga dipakai sebagai standar perbandingan harga sepanjang waktu. Yang kedua, penetapan indeks harga yang didasarkan pada suatu yang relevan. Yang ketiga, indeks harga yang telah ditetapkan oleh sampel, bukan dari populasi. Yang keempat, indeks harga dihitung berdasarkan waktu yang mempunyai keadaan ekonomi yang stabil. Yang kelima, perhitungan indeks harga dengan cara memakai metode yang tepat dan sesuai. Dan yang keenam, perhitungan indeks harga bisa dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun lalu, kemudian dikali dengan 100. Tak hanya itu, angka indeks juga memiliki jenis-jenis loh. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen atau IHK. Indeks ini merupakan ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Untuk jenis yang kedua yaitu indeks harga perdagangan besar atau wholesaler, ini merupakan angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar primer mengenai barang-barang tertentu. Lanjut, yaitu indeks harga yang diterima petani, yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil atau yang diterima petani. Dan yang terakhir yaitu indeks harga yang dibayar petani. Nah, ini merupakan indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya. Lanjut ke metode perhitungan angka indeks harga. Ada dua metode yang digunakan dalam menghitung angka indeks harga. Yang pertama yaitu metode indeks tidak tertimbang atau disebut dengan metode agregatif sederhana, dan yang kedua yaitu metode angka indeks tertimbang atau disebut dengan metode agregatif tertimbang. Untuk penjelasannya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, untuk penjelasan lanjutannya, untuk mengenai metode agregatif sederhana, metode ini merupakan metode di mana semua barang dianggap sama dan dijumlahkan secara agregatif atau keseluruhan, baik untuk tahun dasar maupun tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Dan ini dirumuskan dalam rumus yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Adapun IA di sini merupakan indeks harga agregatif tidak tertimbang. Untuk PN merupakan harga yang dihitung angka indeksnya. Untuk PO merupakan harga pada tahun dasar dan untuk sigma adalah jumlah keseluruhan. Selanjutnya ada metode agregatif tertimbang. Nah, metode ini terdapat banyak kelemahan. Kelemahannya muncul terutama karena adanya penggabungan harga barang. Padahal harga barang yang dihitung memiliki karakteristik yang berbeda. Dan pada metode ini dirumuskan dalam bentuk I on sama dengan sigma W dikali PN dibagi sigma W kali PO. Nah, dijelaskan bahwa ion merupakan indeks harga agregatif tertimbang. Untuk PN merupakan harga-harga pada tahun ke N atau tahun yang akan dihitung. Untuk PO merupakan harga-harga pada tahun dasar dan sigma merupakan jumlah secara keseluruhan. Nah, dalam metode perhitungan angka indeks agregatif tertimbang, terdapat pendekatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode Las-Peyres. Metode ini merupakan perhitungan dengan angka indeks tertimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas harga pada tahun dasar atau QO, yang dirumuskan dengan IL sama dengan PN kali QO dibagi PO kali QO dikali 100, di mana IL merupakan angka indeks Las-Peyres.
Untuk PN merupakan harga pada tahun yang dihitung indeksnya. Untuk PO merupakan harga pada tahun dasar, dan QO adalah kuantitas pada tahun dasar. Lanjut pada pendekatan selanjutnya, yaitu metode Fasya. Indeks Fasya adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang diukur atau QN sebagai faktor penimbangnya, di mana dirumuskan dengan IP sama dengan PN kali QN dibagi PO kali QN dikali 100. Nah, di sini IP merupakan angka indeks Fasya. Untuk PN merupakan harga tahun yang dihitung angka indeksnya. Untuk PO merupakan harga pada tahun dasar, dan QN merupakan kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Lanjut ke pendekatan metode Drawbridge and Bowley atau ID. Angka indeks tertimbang dengan metode Drawbridge and Bowley dapat dirumuskan sebagai berikut. ID sama dengan IL tambah IP dibagi 2, di mana ID merupakan indeks Drawbridge and Bowley. Untuk IL merupakan indeks Las-Peyres, dan IP merupakan indeks Fasya. Lanjut ke metode Irving-Fisher. Metode ini merupakan metode dengan menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Las-Peyres dan indeks Fasya, sehingga dirumuskan yaitu IF sama dengan akar dari IL dikali IP, di mana IF merupakan angka indeks Irving-Fisher, untuk IL merupakan angka indeks Las-Peyres, dan IP merupakan angka indeks Fasya. Lanjut, kita akan membahas peranan indeks harga dalam perekonomian. Yang pertama yaitu indeks harga dapat menjadi petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Yang kedua, indeks harga umum merupakan pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Maksudnya, pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi, dan pembaginya disebut deflator. Untuk peranan selanjutnya yaitu indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Dan peranan yang terakhir yaitu indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Nah, kita akan beralih ke materi inflasi. Nah, inflasi sendiri merupakan suatu kejadian di mana terjadi peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Ciri-ciri inflasi yaitu harga barang dan jasa naik secara terus-menerus, jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan, jumlah barang relatif sedikit, dan nilai uang atau daya beli turun. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Adapun jenis-jenis inflasi, yang pertama, inflasi berdasarkan sifat. Pada jenis ini, inflasi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu inflasi rendah, di mana rentannya kurang dari 10%. Untuk inflasi menengah, berada di rentang 10% sampai 30%, dan inflasi berat berada di rentang 30 sampai 100%, dan inflasi sangat tinggi lebih dari 100%. Lanjut pada jenis yang kedua yaitu inflasi berdasarkan sebabnya. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu demand pull inflation, cost push inflation, dan bottleneck inflation. Beralih ke jenis yang ketiga yaitu inflasi berdasarkan asalnya. Nah, ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Nah, cara menghitung laju inflasi dapat dilihat pada perumusan berikut, yaitu GNP atau PDB deflator. GNP deflator dapat diukur dengan indeks Fasya, di mana dirumuskan IP sama dengan PN dikali GN dibagi PO kali GN dikali 100, di mana IP sendiri merupakan angka indeks Fasya, PN merupakan harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO merupakan harga pada tahun dasar, dan GN merupakan kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Nah, untuk menghitung inflasi menggunakan GNP deflator adalah sebagai berikut. LI 1 sama dengan GNP deflator T dikurangi GNP deflator T-1 dibagi GNP deflator T-1 dikali 100. Lanjut ke indeks harga konsumen atau IHK.
Nah, ini berfungsi untuk mengukur biaya pembelian kelompok barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen, di mana untuk rumusnya sendiri sudah terlampir pada layar, dan teman-teman bisa secara seksama memperhatikan rumus yang ada di layar. Lanjut ke indeks harga produsen atau IHP. Nah, ini berfungsi untuk mengukur harga barang yang dibeli oleh produsen yang meliputi bahan mentah dan barang setengah jadi. Untuk rumusnya juga sudah terlampir di layar, teman-teman bisa secara seksama untuk memperhatikan. Lanjut, kita akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan atas inflasi. Adapun dampak positifnya, yang pertama itu inflasi akan meningkatkan pendapatan bagi para konglomerat atau pengusaha. Yang kedua, inflasi menguntungkan bagi orang yang memiliki kekayaan dalam bentuk barang berharga seperti emas, karena saat inflasi, harga jual barang berharga pasti juga ikut meningkat. Untuk yang ketiga, yaitu buruh yang bergabung dalam serikat kerja yang kuat dapat menuntut upah naik, bahkan biasa melebihi dari tingkat inflasi. Dan yang terakhir, biaya produksi naik sehingga harga komoditas ekspor ikut naik. Terlepas dari dampak positifnya, inflasi juga menimbulkan dampak negatif. Yang pertama yaitu inflasi merugikan orang yang berpendapatan tetap. Selanjutnya, inflasi juga merugikan investor, kreditur, sehingga daya saing perusahaan menurun. Efisiensi menurun karena tingginya biaya produksi. Arus impor meningkat, sehingga menimbulkan defisit anggaran belanja, neraca perdagangan, dan cadangan devisa. Dan terakhir, inflasi menimbulkan pengangguran. Nah, adapun beberapa cara untuk mengatasi dampak inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter atau disebut dengan kebijakan uang ketat, atau disebut juga dengan tight money policy, yaitu pengendalian inflasi dengan cara mengendalikan atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Adapun beberapa cara yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka, politik kredit selektif, dan politik sharing. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur anggarannya. Ada beberapa cara yaitu menaikkan tarif pajak, menaikkan pengeluaran pemerintah, dan meminjam dana dari masyarakat. Dan cara yang terakhir yaitu kebijakan sektorial, yaitu melakukan program-program nyata untuk mengendalikan harga dan produksi secara langsung. Ada 5 cara, yaitu menurunkan subsidi pemerintah, menaikkan atau meningkatkan hasil produksi, mengusahakan peredaran barang dalam negeri menjadi lebih banyak, adanya kebijakan upah, dan menetapkan harga maksimal atau threshold untuk harga-harga untuk barang-barang tertentu. Nah, selanjutnya terkait dengan permintaan uang. Konsep permintaan uang pada dasarnya memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Berdasarkan teorinya, permintaan uang atau money demand dibagi menjadi dua teori kuantitas, yaitu teori kuantitas uang uang klasik dan teori uang Keynes. Untuk teori yang pertama yaitu teori kuantitas atau klasik, menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Pendapat tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut. M dikali V sama dengan P kali T, di mana M merupakan jumlah uang yang beredar, V merupakan kecepatan peredaran uang, P merupakan tingkat harga umum, dan T merupakan jumlah transaksi barang dan jasa. Untuk teori yang kedua yaitu teori permintaan uang Keynes. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Permintaan uang dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antara lain yaitu kekayaan masyarakat, tersedianya fasilitas kredit, harapan tentang harga, kepastian tentang pendapatan yang diharapkan, dan sistem pembayaran yang berlaku.
Beralih ke penawaran uang. Penawaran uang yaitu jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Jenis-jenisnya pun ada tiga. Yang pertama yaitu MI1 atau uang kartal dan uang giral. M2 yaitu M1 ditambah uang kuasi, dan M3 yaitu M2 ditambah deposito berjangka panjang. Lanjut ke penawaran uang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu tingkat suku bunga, yang kedua inflasi, yang ketiga pendapatan, yang keempat kekayaan masyarakat, yang kelima nilai tukar rupiah, dan yang terakhir fasilitas kredit. Nah, udah selesai nih sesi pembelajaran kita pada materi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dadah.